Jadi kebiasaan biologisnya nggak dibangun. Juga rasa bahwa yang berkuasa itu ibu saya atau pengasuh saya juga nggak terbangun. Padahal ini sebetulnya di dunia binatang pun terjadi. Kalau udah kayak gini orang tua tuh kadang juga bingung ya karena sekali lagi orang tua pun itu juga membutuhkan waktu untuk belajar dan juga Mm-mm. sekolah dalam tanda kutip untuk mendalami sambil melakukan dunia parentingnya. Betul, Dan betul. ketika si anak itu udah mulai murka, udah mulai ngamuk, minta ini itu, tapi si orang tuanya juga harus nge-hold karena mungkin bagi orang tua seperti harus dibatasi atau jangan dulu gitu kan. Mm-mm. Dengan sisi lainnya Mm-mm. anaknya udah mulai cranky. Jujur, Mm-mm. Haria itu termasuk orang yang gak kuat denger anak yang cranky terlalu lama. Mm-mm. Nah, Mm-mm. mungkin Padahal itu ada juga resiko loh, Mas. dan juga mungkin Itu resiko. Artinya, ada hari-hari yang lainnya juga ketika orang si anak sih udah cranky gitu kan kayak ada sisi luluhnya kayak ya wes lah gitu diturutin pada akhirnya. uh, Tapi kan nggak selalu bisa harus iya. seperti itu sebagai Mm-mm. solusinya. Harus Mm-mm. apa orang tua kemudian Bu Astrid? Bingung loh, jujur saya Iya, mau jadi orang tua aja udah bayanginnya bingung. udah bingung. Iya, Mas. Letaknya justru di situ ya. Artinya gini, kalau kita anggap ini adalah perang ya, Mas. Dulu saya lupa siapa yang bilang sama saya konsepnya ini perang ya. Perang perebutan perusahaan atau Mas Arya perhatikan, nggak semua anak loh jadi cranky, nggak semua orang tua kerepotan, gitu Oh, kan? Kalau Mas Arya perhatikan, ada anak-anak yang rewel sekali, ada orang tua yang susah sekali ngatur anaknya, tapi ada yang nggak terjadi, nggak pernah terjadi. Cukup orang tua bilang tidak, lalu selesaikan gitu ya. Nah ini barangkali kita mesti mundur sedikit. Perebutan kekuasaan antara anak dan orang tua, Mas Arya, itu sudah terjadi sejak anak dilahirkan, Mas. Jadi sebetulnya orang tua itu menancapkan konsep aku loh yang berkuasa, aku loh yang ngatur kamu, itu sejak anak lahir sebetulnya. Gitu kan ya. Nah, salah satunya dengan mengatur jadwal dia minum susu atau jadwal dia makan gitu ya kan. Makannya kan masih nyusu ya. Kalau nggak nyusu, nggak susu ibunya ASI, mungkin susu formula ya. Nah, kartu menuju sehat dan apa yang dipandu di puskesmas itu kan memberitahu bahwa anak sebetulnya kalau baru lahir itu 2 jam sekali nyusu tuh cukup, kan gitu ya. Dan anak itu baru lahir dari perut ibunya baru kenal dunia, kan gitu ya Mas. Nah orang tua yang tahu, yang nyadar bahwa sekarang saya punya makhluk hidup yang harus saya kendalikan untuk jadi anak yang kelak kontributif, produktif, kan gitu ya. Maka waktu baru lahir ini anak dilatih untuk hanya bangun untuk makan, jadi nyusu gitu ya, atau dikasih susu formula, ya 2 jam sekali, gitu kan. Ada anak yang akan bangun tiap setengah jam, Mas. Tapi kalau kita punya target sebagai orang tua 2 jam, maka waktu dia bangun setengah jam dipuk-puk aja gitu kan, dilihat dulu, diperiksa. Anak tuh nangis mungkin basah kan, popoknya dilihat nggak basah. Apa diperhatiin badannya, mungkin digigit nyamuk. Ya, atau barangkali terlalu dingin ruangannya, AC-nya barangkali, atau justru terlalu panas ya. Kita perhatikan semuanya gitu kan. Kalau udah nyaman, udah oke, puk. Dituk di punggungnya ya. Nggak kita angkat, Mas. Nah, nanti anak akan belajar sebagai makhluk yang baru bangun, yang baru masuk dunia gitu kan, bahwa 2 jam sekali dia akan diangkat untuk nyusu atau minum susu formula. Tapi di luar itu paling akan dipuk-puk. Nah, jadi tanpa kita sadari sebetulnya kita membentuk kebiasaan biologisnya di satu sisi. Di sisi lain, kita membentuk satu kebiasaan bagi dia, aku yang berkuasa bukan kamu. Gitu, Mas. Nah, anak-anak yang sering cranky, yang kemudian menguasai orang tuanya waktu balita, itu banyak yang waktu bayi sama orang tuanya diikutin, Mas. Jadi dari bangun bayi. diangkat, iya terus diangkat, minta setengah jam ya disusuin, balikin lagi. Anaknya rewel ya terus-menerus digendong kemana-mana gitu kan. Jadi kebiasaan biologisnya nggak dibangun. Juga rasa bahwa yang berkuasa itu ibu saya atau pengasuh saya juga nggak terbangun. Padahal ini sebetulnya di dunia binatang pun terjadi. Kalau Mas Arya Bima perhatikan kucing ya, perhatikan anjing, mereka juga ngatur anak-anaknya untuk ikut jadwal biologis mereka kan gitu. Jadi kadang anak disusuin, kadang ibu kucing jalan-jalan kemana gitu kan, entah ya mungkin
juga perlu istirahat kali ya, atau ibu anjing gitu kan, lalu dimarahin kalau memang nggak tertib. Binatang aja melakukan itu, artinya mengatur jadwal biologisnya. Nah, jadi seringkali Mas, jadi ini kita akan bahas tentang kenapa anak suka cranky ya. Seringkali ini kurang dilakukan, apalagi karena orang tuanya mungkin baru dapat anak, euforia atau kaget, nggak siap kan gitu. Nah, jadi bisa digarisbawahi apa yang disampaikan Mas Arya Bima ya. Kalau orang nikah dan pengen jadi orang tua, maka harus belajar. Harus belajar. Apa sih yang akan jadi tugasnya? Bukunya banyak Mas. Bahasa Indonesia banyak, diturunin dari Google bisa, diambil dari AI bisa gitu kan. Nggak ada cerita bahwa itu nggak ada. Ada banyak sekali yang untuk ngasuh bayi dan sebagainya kan gitu ya. Jadi memang harus belajar. Kita tadinya sendirian, jadi berdua, lalu hamil mau punya anak. Peran kan ganti ya Mas. Kita mesti bisa ngatur diri kita sendiri. Tapi lebih sulit lagi adalah ngatur diri untuk jadi orang tua. Kan gitu. Nah, kalau sudah balita cranky, nah orang tuanya mesti tega.